saya record dulu. Oke. Kemarin Hanafi dari mana aslinya? Dari Banyumas, Jawa Tengah, Pak. Oh, Banyumas ya. Oke, Hanafi, kemarin saya sampai mana ya? Sampai absen berapa ya? Sampai absen 3, Pak. Sekarang absen 4. Absen 3 ya? Oke. Absen 3 Ares, absen 4 berarti Arifa. Where is Arifa? Hadir, Pak. Oh, there you are, Arifa. Arifa dari mana aslinya? Dari Pontianak, Pak. Oh, Pontianak. Such a long way to go ya. Okay, next Arifa. Give me the explanations on the dividends. Yeah, what is dividend, especially dividend policy? What did you know about dividend policy? I think dividend policy itu kayak Go on in English ya. enggak, Pak, cuman campur-campur ya. Boleh. Campur-campur ya. Ntar lama-lama kita bahasa Inggris. Okay. Please give us an insight about the dividend policy. Okay, Arifa, the floor is yours. Yeah. Oh my God. Okay. And dividend policy, maybe it's like something that every investor should get from their. Yes, it's like what is? This is me answering your question, my questions. Okay, so go on. Okay, what do you know more about? What is laba? I forgot laba. Earning. Oh, earnings. Oh yeah, it's like an earning. Okay, then good. And then the policy means it's made by the investor and the investor by using RUPS. Good. Something like that, Pak. Okay, nice one, Arifa. So it is like what Arifa said, that dividend policy is about the decision made by the RUPS ya. RUPS is apa ya? Rapat umum, meeting general pemegang saham, meeting general investor. Oh, Pak. Okay, jadi made by the investor together with the management. They are collaborating in a meeting called the RUPS. And in that RUPS, they will decide about the outcome on how the retained earnings or how the earnings should be delivered to the investors, okay? And those earnings that are going to deliver to the investor, it is called dividend, yeah? It is called dividend. So the dividend, basically dividend is, we are taking the dividend from the retained earnings, yeah? That is the normal thing, okay? But what is the abnormal thing about dividend? Can the dividend be taken from the other place other than retained earnings? Maybe what kind of portion of the equity that we can take from besides the retained earning? Maksudnya adalah bisa nggak sih dividen itu diambil ya dari selain retained earnings? So next is the number 5. Who is number 5? Saya nyontek dulu. Number 5 is Bagas. Okay, Bagas, can you explain to us about what's your opinion if you don't have much retained earnings, to be the retained earnings is the essential portion of the company, so of the equity especially. So we can get the dividend from it, we can get the dividend from it. But other than retained earning, if we are going to give the investor the portion of their investment, can we take it from other place besides retained earnings? Bisa nggak kita mengambil porsi lain dari selain retained earnings untuk membagikan dividen tersebut? Siapa ya? Bagas. Oke, Bagas. Bisa nggak nggak pakai retained earnings gitu, tapi tetap bagiin dividen? Iya. Mana Bagas nih? Where is Bagas? Bisa ya, Pak? Oh, Bagas Bayu Husodo. Oke, Bagas. Bisa ya, Pak? Questions?
Did you understand the question? Karena tidak semua RE itu dividen. Oke, bisa juga dari share Iya, share premium ya. premium. Iya. So, kita bisa membagikan dividen tanpa mengambil jatah return earnings ya. Kita tanpa mengurangi jatah dari return earnings-nya. Ya, dengan dalam bentuk apa? Dalam bentuk share premium ya. Share premium kita debit, kreditnya adalah dividends payable. Ya, seperti itu. Nah, sekarang apa yang kalau misalkan kita mengambil porsi dari share premium, maka namanya apa itu? Bagas? Dividen? Dividen apa itu namanya? Share dividen. Dividen, kalau kita debitnya adalah share premium, maka itu adalah dividen Likuidasi. Ya, likuidasi ya. Nah, gitu. Jadi, tetapi ketika dividen likuidasi, yang itu kan ngambil porsi share premium ya, share premium pada dividends payable. Nah, yang dibagikan dalam bentuk apa? Pakai daun, pakai kas, atau pakai piring cantik? Bagas lagi, tapi bukannya Bagas Bayu, Bagas selanjutnya ya. Bagas selanjutnya itu siapa sih? Bagas Christian. Iya, Pak. Pembagiannya, Pak. Iya, pembagiannya. Ngambil dari share premium awalnya. Terus ketika dibagikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kas, daun, atau piring cantik? Udah ketawa tuh. Dalam bentuk kas, Pak. Dalam bentuk kas ya. Oke, dalam bentuk kas, betul. Nah, kalau gitu itu sebetulnya kombinasi ya antara cash dividend and liquidating dividend ya, seperti itu. Karena yang dibagikan dalam bentuk kas tapi diambilnya dari share premium ya. Nah, itu bisa kayak gitu ya. Itu bisa kayak gitu, dan memang nanti kondisi seperti apa yang memaksa perusahaan untuk mengambil langkah seperti itu ketika pada saat pandemi ya. Pada saat pandemi hari ini dan kemarin, tahun kemarin, itu kan net income-nya itu turun ya, bahkan banyak yang mengalami kerugian ya. Tetapi tetapi perusahaan atau investor kadang nggak mau tahu gitu ya. Nah, bisa nggak ketika net income-nya negatif atau rugi, kemudian investor tetap nuntut dividen? Nah, bisa nggak tuh tetap dividennya itu tetap kita bisa terbitkan gitu, kita bisa umumkan. Menurut Bagas bisa nggak? Kalau menurut saya itu sih, Pak, itu kan kayak tergantung dari RUPS-nya, Pak ya. Yes. Nah, terus? Jadi kalau memang gimana, Pak ya? Kalau dari pemegang saham kemungkinan bisa ya, Pak ya. Betul sekali ya. Nanti tergantung di RUPS-nya. Di RUPS-nya nanti memutuskan apakah tetap akan kekeh memberikan dividen atau enggak. Kalau tetap kekeh memberikan dividen, maka harus ngasih dividen walaupun rugi. Ya, nah, itulah kekuatan RUPS ya. Jadi dividen itu tidak bergantung dari adanya laba atau enggak gitu ya, tetapi bergantung dari RUPS. Nah, tetapi memang dipertimbangkan bahwa harus melihat kecukupan dananya dan sebagainya. Itu teori doang, sebetulnya teori ya. Tapi kenyataannya mah shellfish gitu. Kenyataannya investor ya nggak mau tahu. Pokoknya ya nggak mau rugi, nggak mau lu rugi atau enggak, yang penting gue dapat dividen. Nah, caranya gimana? Memakai liquidating dividen ya. Return earnings-nya tidak diambil dari return earnings, tapi diambil dari share premium. Nah, gitu cara manajemen mengakalinya ya, mengakali keegoisan investor. Akhirnya boleh, kita rugi, kita tetap bagian dividen, tapi share premium yang kita bagikan. Nah, begitu ya, dalam bentuk liquidating dividend. Oke, ya seperti itu. Oke, kalau gitu ada yang masih gini, pusing Mbak. Oke, jadi kita jelasin lagi ya. Kalau gitu saya jelasin deh. Nah, jadi teman-teman semua, bahwa pertama dividen itu ya ini ya, cuma ada 4 pembahasan. Jadi ini adalah teorinya ya. Sebelum mengumumkan dividen harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen ya. Manajemen ya. Nah, padahal nanti dibawa ke RUPS ya, ke RUPS ya. Nah, nanti di RUPS lah yang diputuskan di rapat umum pemegang saham ya.
diputuskan bahwa tetap dapat dividen atau enggak. Kalau misalkan tetap dapat, nah biasanya perusahaan itu ya manajemen mengambil langkah melakukan dividen likuidasi ya, mengeluarkan dividen likuidasi, yaitu si share premiumnya yang nanti akan didebet. Nah, nanti share premiumnya kan akan berkurang ya. Sehingga apa? Sehingga tetap si investor dapat kas ya, bentuk pengembalian hasil investasi dia. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini teori ya, juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan ya. Jadi investor pun harus bijak ketika di RUPS perusahaan lagi rugi, ya kita harus memaklumi ya. Kenapa rugi? Nah, di situ dulu nanti dia. Kalau rugi karena memang ketahuan ya, dan si komisaris itu bisa ngambil keputusan bahwasanya bisa mengambil kesimpulan, oh ini mah kayaknya memang manajemennya aja berantakan gitu. Nah, maka bisa jadi dia tetap dapat tetap hasil RUPS itu menyatakan dividen harus tetap terbit ya. Nah, seperti itu. Tapi ya kalau ternyata memang karena pandemi ya seperti itu, semua bisnis turun gitu. Nah, barulah bisa mengambil kesimpulan, oh ya ini karena faktor lain yang di luar capability dari si manajemennya, sehingga si komisaris itu perwakilan investor ya. Dalam hal ini ya ada komisaris utama, komisaris independen dan sebagainya. Nah, barulah nanti akan memutuskan, oh ternyata ya udah deh, nggak usah bagi dividen tahun ini. Nah, jadi selalu mempertimbangkan kondisi keuangan ya, sekarang dan masa depan. Jangan sampai ketika kita minta dividen gitu, jangan sampai si perusahaan malah jadi bangkrut gitu. Ya, seperti itu. Harus menjaga, melihat juga kayak kira-kira kalau kita minta dividen itu utang bisa dibayar nggak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membiayai ekspansi gitu ya. Kita nggak usah dapat dividen, tapi perusahaan yang tempat kita berinvestasi gitu bisa mengembangkan bisnisnya dengan mencaplok perusahaan kompetitor misalkan ya, seperti itu. Nah, mencaplok ini sudah biasa terjadi di bursa efek. Nanti akan ada initial public offering dari si Gojek. Iya, ini yang ditunggu-tunggu ya. Gojek nanti akan melantai di bursa. Ya, unicorn kita ya, unicorn. Ada 2 malah sama Tokopedia, Tokpen. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kemudian yang keempat adalah melancarkan pembayaran dividen dan antisipasi jika kerugian ya. Nah, itu silakan nanti didengerin aja di videonya. Nah, kita akan bahas ini ya. Dividen yang dibayar kepada pemegang saham biasa ada cash dividend, property dividend, sama liquidating dividend. Nah, yang semua ini semuanya diambil dari mana? Dari RE ya. Ini juga sama share dividend RE ya. Pada apa? OSDD ya. Ordinary Share Dividend Distributable. Cash dividend sama property dividend RE pada apa? Pada dividends payable ya. Cuman kalau properti dia harus di restatement dulu ya. Equity investment ya pada UHGLI ya. Unrealized holding gain or loss ya. Itu kalau naik nilainya. Kalau turun ya dibalik, berarti UHGLI pada equity investment ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itulah pentingnya kalian bisa menyimak video saya walaupun ini, tapi saya akan memudahkan saya untuk loncat-loncat seperti ini. Kalau kalian belum nonton, ini nggak mudahnya apa yang pada saya omongin. Nah, jadi seperti itu. Perbedaannya hanya tipis ya. Kalau di property dividends itu kan dibagikan dalam bentuk surat berharga gitu ya. Si perusahaan itu kan ada di kolom current assetnya, itu kan tidak hanya ada cash saja ya, tetapi juga ada short term investment STI. Nah, STI inilah yang akan dibagikan dalam bentuk property dividend biasanya ya, seperti itu. Oke. Nah, semua ini RE pada dividend payable. Hanya yang liquidating dividend saja tidak diambil dari RE, tapi dari apa? Share premium pada dividend payable. Nah, perhatikan berarti perbedaannya ya. Perbedaannya kalian harus bisa membedakan ini semua ya. Perbedaan liquidating dividends dari yang lainnya adalah dia diambil dari share premium, tidak diambil dari RE ya. Yang didebet adalah share premium. Nah, seperti itu ya. Itu adalah overview-nya. Kemudian semua dividen ya, ini akan mengurangi equity. Iya dong. Ya, dividen itu akan mengurangi equity. Ya. Kenapa mengurangi equity? Karena kan tadi ini RE didebet ya.
Berarti kan equity-nya berkurang ya kan? Yang ini juga sama RE di debit ya. Yang ini juga sama share premium di debit, berarti equity akan berkurang. Pak, kalau ini gimana? Tadi juga kan RE pada OSDD ya, OSDD. Ya. Berarti equity-nya adalah berkurang kan? Tetapi kalian harus ingat OSDD ini letaknya di mana? Kalau yang ini RE pada dividends payable itu di current liabilities ya. Sedangkan OSDD ini adalah di equity ya, di equity. Dan equity-nya nanti akan bertambah ya. Menambah equity kalau OSDD ini ya. Seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga apa namanya? Oke ya. Sehingga ya pada dasarnya equity-nya berkurang tapi ada OSDD, equity-nya naik lagi gitu. Nah, jadinya gimana? Jadinya nanti kita akan lihat ya di perbedaan antara share dividend sama share split ya, seperti itu. Tapi totally pada dasarnya kalau dari hanya satu jurnal ini kita tidak akan melihat perubahan dari RE. Dari sini kita bisa menyimpulkan yang satu berkurang, yang satu bertambah. Ujungnya kan jadi impas ya kan? Ujungnya kan jadi 0 atau tetap. Nah, tetapi ada satu hal lagi, nanti ketika pembayarannya OSDD ini akan di debit, kemudian nanti di kreditnya adalah share capital ordinary ya. Nah, sehingga kita akan menambah jumlah saham yang beredar ya dengan adanya share dividend ini ya. Seperti itu. Sehingga nanti ya equity-nya akan naik gitu ya, seperti itu. Walaupun nanti impas juga sih gitu ya. Cuman pada dasarnya nanti dia akan menaikkan jumlah saham yang beredar ya, seperti itu. Oke, mungkin kita terlalu jauh ya, nanti saya berceritanya terlalu jauh ya. Kalau gitu kita bahas satu-satu dulu deh. Kita bahas satu-satu, mulai dari dividend cash, dividend property, liquidating, sama share dividend ya. Dividend cash pada dasarnya adalah ini ya, sebelum mengumumkan dividen, Dewan Direksi melakukan rapat umum pemegang saham. Pengumuman dividen dicatat sebagai liability ya. Tadi saya sudah ya. Kenapa dicatat liability? Karena jurnalnya ya pada saat pengumuman. Ya, jurnal pada saat pengumuman itu adalah RE pada dividends payable ya. Nah, dividen cash dibagikan kepada pemegang saham yang beredar ya, dibagikan kepada si pemilik saham selain apa? Selain treasury shares ya. Kalau treasury shares kan adalah saham biasa yang dibeli kembali oleh perusahaan ya. Jeruk makan jeruk jadinya, makanya pemilik treasury share tidak mendapatkan dividen ya. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini ya 3 tanggal pentingnya adalah tanggal declarations, tanggal pencatatan, sama tanggal pembayaran. Jadi nomor 2 ini no entry gitu ya. Jadi ini sangat simpel sekali ya. Ingat ya, karakteristik dari chapter 15 equity dan juga nanti chapter 16 kalau di KIESO ya EPS gitu, kalau di buku Pak Lutfi chapter 14 itu adalah equity, chapter 15 itu adalah EPS. Karakteristik utamanya adalah jurnalnya itu mudah, nggak ribet jurnalnya itu ya. Yang ribet apanya? Yang ribet itu proses administrasinya. Untuk membagikan dividen perlu ngumpulin dulu pemegang saham, ya, perlu rapat dulu. Setelah itu nanti akan dicatatkan ke OJK dan BI. Jadi perlu administrasi lagi, perlu biaya lagi, gitu ya. Ya sebenarnya nggak perlu biaya sih, tapi nanti tinggal ngisi di ininya ya, di logbook yang disediakan oleh OJK. Nah, tapi semua proses ini adalah proses yang time consuming ya. Artinya ini adalah proses administratif yang ribet ya, yang ribet gitu ya, ribet. Nah, tapi ketika nyatanya mah gampang, nyatanya cuma gini-gini doang. Ya, beda kebalikannya dengan yang non current liability. Administrasinya gampang, mudah, pencatatannya yang ribet ya. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang pada saat pengumuman retained earnings pada dividends payable. Pada saat pencatatan kan no entry ya. Nah, pada saat pembayaran tinggal dibayarkan nih dividend payable-nya, bayarkan pada cash ya, seperti itu. Ya. Oke, nah kalau dividen properti maka lihat ya di sini, maka dia diberikan dalam bentuk aset yang selain cash ya. Nah, pada saat pengumuman dividen, properti yang akan dibagikan diukur dalam fair value untuk mengakui unrealized gain atau loss yang terjadi ya. Nah, makanya karena karakteristik ini gitu ya, bahwa karakteristik utamanya adalah harus disesuaikan dulu ke fair value ya. Nah, ketika disesuaikan dulu ke fair value, maka
biasanya nih yang dibagikan dalam bentuk properti dividen itu adalah short term investment ya, short term investment ya. Kalau kalian sudah lihat video saya nanti ada tambahannya ya, ada properti investasi juga ya. Nah, seperti itu. Tapi biasanya ini jarang ya, ini jarang. Yang sering itu adalah yang short term investment. Dalam bentuk apa? Investment in obligasi, in bond, sama investment in apa? In share, in equity ya. Nah, ini nanti akan dibahas di chapter 17 GSO atau chapter 16-nya buku Pak Lutfi ya. Nah, 2 pertemuan nih nanti investment tersendiri ya. Ini sebagai pertemuan penutup sebelum UTS. Oke. Nah, jadi yang dibagikan adalah jadi si perusahaan itu membeli saham perusahaan lain. Nah, itulah investment in equity. Perusahaan membeli obligasi pemerintah, itulah investment in bond gitu ya, dan dicatatnya di current asset ya. Ini adalah current asset ya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kenapa yang ini Pak yang dibagikan? Karena mudah banget mukul fair value-nya, sudah ready market ya. Ingat fair value itu ke PSAK 58 ada 3 level kuartals. Yang pertama ya, kalau ready market itu berarti kamu tinggal buka aplikasi iPod ya, lihat tuh harga pasar dia government bonds atau obligasi pemerintah berupa surat utang negara itu berapa ya. Nah, kelihatan nanti. Sama tinggal buka iPod juga atau Mirai gitu ya, atau TradingView situsnya atau Yahoo Finance. Kamu tinggal lihat harga saham dari yang apa misalkan ICBP gitu atau harga saham dari BRI Syariah gitu, Bank Syariah Indonesia, BRIS. Itu seperti apa gitu ya. Nah, ini sudah ready market. Ini namanya level quotation yang pertama. Kalau level quotation yang kedua, kamu nyari pembanding gitu ya. Kalau yang ketiga, memakai appraisal value. Semuanya adalah harga wajar untuk mengukur fair value. Nah, yang paling gampang mana? Yang paling gampang yang satu gitu ya. Kalau gitu yang satu yang kayak gimana? Yang satu biasanya yang short term investment ini. Kalau properti investasi biasanya yang level quotation kedua ya. Properti investasi. Nah, kalau PPE yang mana? PPE memakai level yang ketiga, yaitu apa? Appraisal ya. Pada dasarnya memang semuanya bisa dibagikan dalam bentuk properti dividen, tapi ribet ya. Makanya perusahaan memilih yang short term investment aja yang udah ada harganya. Sehingga apa? Nggak perlu lagi bayar appraisal, nggak perlu lagi ngeluarin duit, tinggal buka aja internet, Yahoo Finance, lihat ketikan sahamnya gitu ya, nama emitennya, dapat deh harganya, harga pasar sahamnya. Nah, makanya yang dibagikan adalah short term investment ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, contohnya ya seperti ini ya. Dia apa namanya memiliki investasi saham ya, investment in equity nih ya. Nah, kemudian nilai bukunya adalah 500 juta ya pada tanggal 27 Januari ya. Pada tanggal 5 Januari pada tanggal 22 Desember dia melakukan pengumuman dividen bahwa dividen yang akan dibagikan di tahun ini berupa investasi saham, bukan kas ya. Pencatatannya per 5 Januari, kemudian pembayarannya dilakukan per 27 Januari. Nah, nilai wajar investasi pada saat pengumuman, perhatikan ya, ini pada saat pengumuman, oke, adalah 700. Kalau nanti di soal saya tambahin, pada saat pembayaran, ya, nah maka nanti ada 2 harga 800. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai tetap yang pada saat pengumuman, ya. Oke, seperti itu. Jadi jangan terkecoh nanti ya ketika nanti ada banyak harga yang pengumuman ada, pencatatan ada, kemudian nanti juga pembayaran juga ada gitu ya. Nah, jangan terkecoh ya, tetap pada saat tanggal pengumuman. Kenapa pada saat tanggal pengumuman? Ada filosofinya. Karena kita memutuskan membagikan dividen properti itu pada saat pengumuman ya. Dan nilai pada saat pengumuman itulah yang akan kita bagikan gitu. Sehingga apa ya? Ya udah, yang kita lepas adalah nilai pada saat pengumuman gitu ya. Walaupun kalau short term investment itu harganya ya sangat fluktuatif ya, udah udah nggak ini lagi, maksudnya tuh tidak, kok nggak bisa sih, nah ini dia, sudah berubah biasanya harganya pada saat pengumuman 22 Desember misalkan 700, biasa jadi pada saat pembagian itu harganya naik atau turun malah gitu ya. Tapi itu nggak jadi soal karena kita mematoknya adalah apa? Pada saat pengumuman agar tidak rumit ya. Jadi pada saat pengumuman di restatement dulu equity pada UHGLI. Kalau naik, kalau turun ya tinggal dibalik ya UHGLI di debit.
equity-nya di kredit, gitu ya. Barulah nanti return earnings pada property dividends payable, ya. Ini juga adalah apa? Current liabilities, ya. Ingat ya, current karena akan dibayarnya dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, ya. Kemudian jurnal pada saat pembayarannya adalah ya seperti ini, tinggal dibalik aja ya propertinya. Kemudian investmentnya juga dikeluarin ya. Seperti itu sebesar 700. Oke. Nah, gitu deh, gampang ya. Next adalah dividen likuidasi. Tadi sudah saya sempat singgung di awal, kalau ternyata RUPS memutuskan tetap membagikan dividen, perusahaan rugi. Nah, salah satu langkah alternatif adalah oke, tetap bagian dividen, tetapi tidak ngambil dari return earnings ya, ngambilnya dari share premium. Iya, nah, biasanya pemegang saham mencak-mencak tuh, enak aja gitu. Tapi ya apa mau dikate ya, sama aja dengan mengembalikan pengembalian hasil investasi dia dikembalikan dalam bentuk cash ya. Kalau yang dibagikan adalah cash dividend. Tapi kalau yang dibagikan adalah properti dividen ya dalam bentuk properti ya. Seperti itu. Oke, nah sekarang ini berupa share pengembalian modal. Tapi yang modal dikembalikan adalah share premium ya. Karena share premium itu apa? Share premium ini adalah selisih antara market value dikurang dengan par value gitu ya. Nah, kemudian bukan pada keuntungan dari perusahaan ya. Jadi bukan kalau return earnings kan itu dari earnings, earned capital ya, earned capital. Tetapi kalau share premium ini dari contributed capital ya. Jadi tidak diambil dari bagian dari laba ya, tapi diambil dari porsi dari kepemilikannya dia ya, seperti itu. Nah, di sini apa lagi ya? Dibayarkan setelah semua kewajiban kreditor dan pemberi pinjaman diselesaikan, sehingga pembayaran dividen harus menjadi salah satu tingkatan terakhir yang diambil sebelum bisnis ditutup. Ya, nah memang pada prakteknya dividen likuidasi ini juga biasa terjadi ketika ada likuidasi dari perusahaan ya, perusahaannya bangkrut, nah ya buru-buru tuh dividen likuidasi ya yang diterbitkan ya seperti itu. Tapi bisa jadi juga karena tadi RUPS memutuskan ketika rugi tetap harus bayar dividen ya, salah satu opsinya adalah dengan melakukan kebijakan dividen likuidasi. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini ya. Pertama adalah edukasi mengumumkan pembagian dividen pada tanggal 22 September. Nilainya 900 juta. Nah, 900 juta, 600 dari income RE, 300 dari share premium. Gimana jurnalnya? Ya tinggal sikat aja men gitu. RE share premium pada dividends payable ya. Nah, nanti di sini ini adalah kalau bisa sih. Nah, dividends payable pada cash ya. Yang kedua adalah 900 juta ya, tinggal dibalik ya pada cash. Nah, ini bisa saya modifikasi. Kalau nanti soalnya itu bukan dividen cash ya, tetapi dividen properti. Misalkan ya, dividen properti. Nah, maka yang harus kalian lakukan adalah apa? Adalah ya pada saat pengumuman ditambahin tuh. Disesuaikan dulu si equity investment-nya ya. Misalkan dividen properti investasi jangan saham deh, tapi pada bonds gitu ya. Jadi ya udah nanti investasi pada obligasi ya yang disesuaikan. Apakah nilainya naik atau turun? Kalau nilainya turun berarti UHGLI ya, UHGLI pada equity pada debt investment DI gitu ya. Nah, kenapa UHGLI, Pak? Nah, silakan kalian tonton lagi videonya ya, kenapa UHGLI unrealized ya. Seperti itu. Nah, jadi ini bisa dikombinasikan ya. Bisa juga dengan share dividen gitu. Jadi kalau dalam properti dividen nanti ada jurnal tambahan pada saat pengumuman ya. Apa ya penyesuaian terhadap si investasinya yang akan kita berikan kepada para pemegang saham. Kalau debt berarti nanti debt, tapi kalau equity nanti equity. Tinggal dilihat naik atau turun gitu ya. Nah, baru nanti ketika dibagikan, kalau dia properti dividen yang dibagikan bukan cash, tapi nanti adalah debt investment. Gitu ya. Siap deh. Nah, bagaimana Pak kalau ternyata kita kombinasikan lagi dengan apa? Kombinasikan lagi dengan si share dividend. Iya, mantap jiwa. Bisa nggak Pak dengan share dividend? Bisa ya. Nanti RE pada share premium dan pada OSDD. Dia tinggal diganti aja dengan OSDD gitu ya. Jadi ada berbagai macam bentuk ya.
kombinasi. Jadi kalian nggak harus ini pada cash semua gitu ya. Nanti juga bisa dikombinasikan dengan bentuk dividen lain. Oke, gitu ya. Jadi aturan umumnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dividen saham. Ini terakhir kan? Yes, terakhir. Yes. Oh, enggak deh, masih ada. Oh, share split. Kemudian ini yang preferen ya. Oke, sampai sini nanti kita akan break. Kemudian kalian saya akan bagi ke breakout rooms. Habis itu nanti kita lanjut. Habis dari breakout room kita lanjut untuk bahas yang kumulatif non kumulatif ya. Oke, ya beres nih 5 menit aja udah selesai sih insya Allah. Ya, saya suka banget deh ini deh kalau kayak gini ngajarin. Jadi nyantai, nggak terburu-buru kayak bab 14 ya. Bisa hahaha dulu gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutin ya. Yang terakhir adalah dividen saham, share dividen ya. Nah, dividen saham nanti kalian bisa baca sendiri deh ya. Saya akan inti-intinya aja. Dibagikan secara prorata ya. Artinya apa? Dibagikan berdasarkan proporsi kepemilikannya ya. Dicatat sesuai par value, bukan fair value. Tidak mempengaruhi aset atau liabilitas. Iya, karena dia ke OSDD. OSDD ini nanti akan ditaruh di mana? Akan ditaruh di equity ya. Menambah porsinya si share capital ya. Seperti itu. Kemudian dividen saham hanya direklasifikasi ekuitas sehingga tidak mengurangi total ekuitas. Nah, tadi ya yang saya katakan, kenapa tidak mengurangi? Ya karena RE-nya berkurang tetapi yang ini kan equity-nya berkurang dengan mencatatkan RE di debit gitu, equity-nya berkurang. Tetapi dengan adanya pencatatan OSDD di kredit, OSDD ini nanti akan ditutup pada akun share capital ordinary. Ini kan nanti akan hilang, ya. Nah, akan hilang ya. Pada dasarnya ini juga adalah menambah equity. Satu mengurangi, satu menambah. Ujung-ujungnya adalah 0 tetap, ya, tidak mengurangi. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang OSDD dilaporkan pada bagian ekuitas sebagai penambah dari share capital ya. Tadi ya sudah saya singgung. Dalam hal dividen berupa pembelian saham treasury, nah ini ya. Maka dividen saham diberikan ya, akan dicatat sesuai dengan cost treasury shares. Jadi kita bisa membagikan OSDD ini dalam bentuk treasury shares ya, treasury shares ya. Tapi prinsipnya kembali kepada at cost ya, cost dia dibelinya berapa. Gitu. Nah, kalau cost yang dibelinya itu macam-macam gimana, Pak? Susah deh kalau udah kayak gitu ya. Bisa lebih dari 2 kali pembeli, 1 kali pembelian, maka nanti ada FIFO, ada average ya. Nah, sama aja konsepnya ya. Konsepnya sama aja ya. Jadi cost-nya nanti mengikuti ya pendekatan FIFO sama average-nya gitu ya. Seperti itu ya. Nanti bermacam-macam nanti jenisnya. Oke, nah seperti itu jadinya. Jadi pada dasarnya adalah yang dibagikan bisa sahamnya itu bisa selain share capital ordinary bisa juga TS gitu ya. Kan TS itu adalah share capital ordinary yang dibeli kembali oleh perusahaan gitu. That's why kenapa bisa treasury shares ya. Oke, nah dari sini contohnya adalah ya PT Ayo mengumumkan dividen pada tanggal berapa? Pada tanggal 26 Mei. Ya, kepada pemegang sebesar dividen saham yang dibagikan pada tahun 2019 adalah 10% dari outstanding shares, dari total outstanding shares ya. Saat itu total saham biasa perusahaan yang beredar adalah 2 juta lembar dengan nilai par 100 per saham. Harga pasar saham pada saat itu adalah 500 ya. Pembagian dividen saham dilakukan pada tanggal 24 Juni 2019 ya. Nah, kalau seperti ini berarti kita nanti akan mendapatkan informasi ini dari mana? Informasi ini nanti ada di bagian equity sections. Jadi nanti ya, kalau di soal itu kalian nggak akan dibanjakan dengan bentuk-bentuk seperti ini dikasih tahu ininya, enggak. Nanti tinggal ditampilkannya equity sections, kalian yang akan menyimpulkan sendiri. Kira-kira gue ngambil dari mana ya gitu. Nah ini ngambilnya dari equity sections ya, dari equity sections ya. Di equity sections kan ada tuh ya, apa aja, lihat lagi per video sebelumnya atau lihat lagi video penjelasan saya di YouTube ya, bahwa equity sections itu ada share capital, ada share premium ya, kemudian juga ada RA, kemudian ada AOC gitu ya, dan ada TS treasury shares ya. Nah dilihat tuh, yang ini dapat dari mana? Dari porsi yang share capital ya.
Berapa totalnya? Kan kalau totalnya tinggal 2.000 dikali dengan 100 sama dengan 200 juta gitu ya. 200 juta ini adalah total outstanding shares yang beredar ya. Ya, kita akan membagikan dalam bentuk apa? Dividen saham. Dividen sahamnya berapa? 10% dari 200 juta itu ya. Nah, seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga si share capitalnya nanti akan bertambah dari 200 menjadi berapa? Menjadi 220 ya. Karena ada tambahan sebesar 20 juta gitu ya, 220 juta. Nah, seperti itu ya. Jadi pada saat pembagian awalnya gimana? Pada saat pengumuman ketika ada share dividen, maka RE ya sesuai dengan dividennya 10% dikali dengan 2 juta ya. 20 juta pada OSDD. Nah, baru nanti pada saat akhir periode OSDD pada share capital ordinary ya, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi mudah sekali, mudah dan mudah. Nah, sekarang yang terakhir adalah share split ya. Apa yang dimaksud dengan share split? Yang dimaksud dengan share split itu pemecahan saham. Nah, ini case-nya sudah saya kasih tahu di video ya, bahwa apa case-nya? Case-nya itu kalau dalam waktu dekat belakangan ini adalah ketika case-nya ada free float ya. Di tahun 2018 bahwa ketika itu kita investor itu BI itu menerapkan bahwa saham yang harus dimiliki oleh masyarakat harus minimal 7,5% dari total jumlah saham yang beredar. Nah, ini pada kelabakan gimana caranya nih gitu. Nah, akhirnya mereka melakukan stock split ya. Nah, ketika stock split yang berubah apa aja? Yang berubah itu adalah banyak. Kita kan udah tahu hierarkinya ya. Hierarkinya itu dari authorized shares ya. Authorized shares ini modal dasar. Kemudian ada issued shares, kemudian ada outstanding shares. Outstanding and issued itu sama. Nah, misalkan ini 1.000 1.000 gitu ya. Kemudian yang issued-nya adalah 100. Belum ada treasury shares ya. Ini berarti outstanding masih 100 ya. Nah, dari sini maka gimana Pak? Maka ketika kita mau melakukan stock split, yang dikalikan 2 yang mana? Ini kan 2 nih ya. Yang dikalikan 2 ini kan 100.000 nih. Nah, yang dikalikan 2 yang mana? Yang dikalikan 2 adalah yang ini. Yang dikalikan. Menurut saya ya, ini menurut saya. Dikalikan 2. Jadi nanti totalnya yang issued dikali 2, yang outstanding-nya dikali 2 ya. Seperti itu ya. Nah, tapi nilai par-nya tinggal dibagi dengan 2 ya, 10 bagi 2. Nah, kalau ada treasury shares, iya ini baru seru ya. Kalau ada treasury shares, misalkan treasury shares-nya adalah 10 gitu ya. Nah, maka treasury shares ini kan akan mengurangi outstanding. Si treasury shares juga ikut dikali 2 gitu ya. Ikut dikali 2. Gitu. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 200. Ini 200 ya. Treasury shares-nya adalah 40 gitu ya. Nah, kok 40? 20, sorry ya, 20. Kan 2 dikali 10 ya. 20. Nah, kayak gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga nah, pada dasarnya yang 1.000 gimana, Pak? Pertanyaannya. Yang 1.000 gimana, Pak? Kemarin ingat ya bahwa yang authorized itu adalah saham yang awal modal dasarnya ya. Nah, kalau misalkan komposisinya, saya harus terangin gimana ya? Oke, saya terangin. Aduh, ini kok susah ya. Saya harus terangin. Oke, ini karena ini yang terakhir, saya mau terangin pakai tambahan ya. New slides. Oke. Kita akan bahas ya. Pertanyaannya nanti, apakah yang authorized-nya dikali 2? Itu yang akan kita coba bedah. Oke, itu yang akan coba kita bedah. Oke, guys. Ini kayaknya kalau saya sambil jalan-jalan seru ya. Oke, nah ini kita akan bedah ya. Authorized-nya adalah tadi berapa ya? 1.000. Oke. Kemudian yang issued-nya, ini outstanding-nya. I itu issued ya, outstanding. O itu outstanding. Ini 100 ya. Ini 100. Nah, berarti sebetulnya di sini ada porsi yang unissued. Berapa yang unissued-nya? Yang unissued-nya adalah ya tinggal dikurang 1.000 dikurang 100 sama dengan berapa? Sama dengan 900. Ya.
Unissued inilah yang dinamakan apa? Portepel. Saya nggak akan berhenti mengulangi ini. Portepel. Ya. Nah inilah. Sehingga kalau nanti ada stock split, ini kan nilainya akan menjadi, kalau ada stock split 2-1 gitu ya, stock splitnya seperti ini. Makanya nanti yang I, ya, kemudian kita akan bikin komposisi baru, I dan O. Gitu ya. Nah, ini kan seperti ini ya. Yang A-nya, nah 1000 tetap yang A-nya 1000. Nah, kemudian yang I-nya adalah 200 ya. Yang O-nya adalah berapa? Yang O-nya adalah 200 ya. Pertanyaan saya, yang unissued-nya atau yang portepelnya, berapa yang portepelnya? Tinggal 100 dikurang dengan 200 sama dengan 800. Artinya apa? Artinya ini ada selisih pengurangan berupa 100 ya. Nah, 100 inilah yang nanti dipakai untuk menambah yang issue. Gitu maksudnya ya. Sehingga apa? Sehingga total authorized-nya akan tetap. Gitu ya. Nah, Pak, bagaimana Pak? Oke, ini yang pertama kondisinya. Bagaimana kondisi yang kedua? Gitu. Kondisi yang kedua yang seperti apa? Saya hapus ini. Bagaimana kalau kondisinya ini adalah 100, Pak? Aduh, yang authorized adalah 100. Jadi kalau 100, nah loh, gimana? Ini kondisi asli ya. Pernah ditemui seperti ini, case-nya adalah case-nya ICBP. Ya. ICBP ketika di tahun 2018, modelnya authorized-nya, modal dasarnya, itu udah dipakai semua ya untuk di-issued ya, untuk diterbitkan. Sehingga ketika harus menaikkan jumlah free float-nya yang tadinya 3%, CBP menjadi 7,5%, kan itu naik sekitar berapa tuh? 4% ya, 4,5%. Nah, dia mau tidak mau harus menerbitkan authorized yang baru. Nah, makanya ketika ICBP di tahun 2018, karena authorized-nya udah mentok gitu ya, ini kan udah nggak bisa nih kalau mau di stock split mau diambil dari yang mana? Masa minus? Nah, makanya dia menerbitkan authorized yang baru, melakukan revisi dari akte perusahaan. Ini dinaikin dulu sama ICBP. Apakah dinaikannya karena stock splitnya kan 2x1 ya, 2-1. Artinya ini kan akan kelipatan 2 ya. Apakah si authorized akan kelipatan 2 juga? Ya enggak gitu. Sesuka-sukanya ICBP aja mau gimana. Mau dinaikkan jadi 300 juga boleh. Mau jadi 400 juga boleh. Mau 200 juga boleh. Sesukanya manajemen coy. Gitu ya. Nah, ini case realnya ya. Jadi kalau ternyata modal dasarnya udah habis, kepake semua, mau tidak mau, si authorized-nya pun harus disesuaikan. Apakah dikali 2, Pak? Ya enggak dikali 2, terserah ICBP mau berapa. Ya. Dikali 2 bisa, jadiin 1000 juga bisa, gitu ya. Seperti itu. Oke? Nah, kalau nggak mau ribet ya tinggal disamain aja dikali 2 ya, dengan yang seperti halnya issued dan outstanding. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi, itu adalah ya kaitannya dengan stock split ya, sehingga kita bedakan bahwasannya kalau terjadi stock split apa bedanya dengan share dividend. Nah di sini kalau share dividend adanya peningkatan jumlah saham yang beredar, outstandingnya beredar ya, iya dong karena kan OSDD-nya kan ditutup pada si pada si share capital ordinary ya, share capital ordinary, tapi tidak mengurangi nilai par. Secara keseluruhan total nilai par sahamnya adalah naik. Ya. Total nilai par itu yang mana? Total nilai par saham itu adalah yang ininya nih. Nah ini adalah total nilai par. Ya. Ini adalah total. Ya total. Nilai parnya yang mana? Nilai parnya yang 5. Ini yang outstandingnya. Tetapi secara umum equity-nya akan konstan, akan tetap. Equity-nya akan ini T0 maksudnya tetap ya, gitu ya. Karena kenapa? Karena dividennya kan berkurang gitu, sehingga equity-nya akan tetap. Beda halnya kalau cash dividend ya. Kalau cash dividend equity-nya berkurang gitu, kas-nya juga berkurang. Kalau share dividend equity-nya berkurang tapi ada share capital-nya naik, jadi balance gitu ya. Equity-nya in total adalah tetap. Nah, total nilai par saham ini adalah ya tadi ya yang naik ya. Kenapa naik ya? Karena adanya penerbitan share capital ordinary yang baru, gitu ya. Nah, kalau share split gimana? Kalau share split, dia outstanding share-nya naik ya. Ini naik nih outstanding shares-nya jadi 200.000. Kemudian par-nya turun
Nah, kemudian total nilai par sahamnya tetap 1 juta, nggak berubah kan? Nah, kalau share dividen naik tuh. Kalau tadi kan jadi 220 ya, dari tadinya dari 200 menjadi 220 ya. Nah, kayak jadi logika aja ya. Jadi kalau ini kan cuma dikali 2 outstandingnya dibagi 2 parnya, ya pasti tetap gitu ya. Nggak usah dihafalin ya. Nggak usah dihafalin kayak gini-gini, nggak usah dihafalin. Tapi logika aja. Kalian menurunin rumus sendiri aja gitu maksudnya ya. Kalau share dividen kan kembali lagi kepada si rumusnya gitu ya, bahwa RE pada OSDD gitu ya, OSDD. Kemudian nanti OSDD pada si share capital ordinary. Sehingga otomatis share capital ordinary-nya pun naik gitu ya. Nah, dari situ kalian nggak usah dihafalin ya, nggak usah dihafal. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti habis ini kita lanjutkan pembahasan mengenai apa? Mengenai tentang si apa ya? Dividen kumulatif ya. Saya bagi ke breakout rooms ya, kalian saya bagi ke breakout rooms, atau mau tanggung? Saya jelasin dulu, jadi kita bermain-mainnya sejam. Tapi nanti ini ya, jangan deh, karena ini pakai quizzes. Nanti rencananya 8:30 saya pengen bahas soal yang apa, yang ininya, yang apa, yang hitung-hitungannya ya. Oke, saya bagi ke breakout rooms ya. Kalian as always, saya mulai dulu quizesnya ya. Saya mulai dulu quizesnya. Ini saya start dulu, continue. Kemudian name factory nggak ada, validate, questions only, kemudian power up, oke, continue. Nah ini ya, ini 424 saya kopikan ke mana ya? Saya kopikan ke WhatsApp kita ya. Kalian buka WhatsApp, quizzes. Nah, silakan diklik quiz code-nya. Code-nya adalah sama dengan, jadi ini dari soal PR ya. Soal PR-nya ini kita game code copy to clipboard. Oke, nah ini dia ya. Code-nya 424413 ya. Silakan dibentuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Di sini saya assign red participant choose room. Oke. Kalian ada berapa kelompok sih? 6 atau 5? Kanapi. Ada 5. Oke, 5 ya. Ini sekitar 25 menit ya. 20 menit. Oke. 20 menit. Oh, ada Arifah Husna Putri. Perwakilan kelompok masing-masing aja ya yang masuk ke sini ya. As always kayak kemarin ya. Jadi room 1 untuk kelompok 1, room 2 kelompok 2 dan sebagainya. Dan yang masuk ke quizesnya silakan perwakilan dari kelompok masing-masing ya. Arifah kelompok berapa? Atau dinamain, bisa nggak dinamain kalian? Kelompok 1, kelompok 2 gitu. Nggak bisa ya? Baru Arifah aja nih. Yang lain mana? Come on. Make it fast. Nah, Bagas. Tuh, ada Bagas ya. Next. 3 lagi. Ayo, buruan, cepetan. Jangan lama. Ferry Brohmat. Terus ya. Hanafi catat ya. Arifah kelompok berapa, Bagas kelompok berapa, Ferry kelompok berapa. Ya. Atau nanti masing-masing dari orang-orang ini kirim di WhatsApp group ya. Kirim di WhatsApp group Arifah sama dengan kelompok berapa gitu ya. Oke, mana sih? Ayo, 3 lagi mana? Nah, jadi nanti Arifah sama dengan kelompok berapa? Kelompok berapa? Dan seterusnya. Silakan ditulis di WhatsApp group ya. Oke, oh bisa nih kelompok 2. Ternyata bisa ya. Oke, kalau bisa dinamai sesuai dengan kelompoknya ya. KLP 2, KLP 1, KLP 3, dan seterusnya. Kelompok 5. Kalau gitu bisa di-rename nggak Arifah? Harus keluar dulu, Pak. Keluar dulu ya, saya remove ya. Saya remove. Terus Ferry juga saya remove. Ini siapa nih? Oke, dinamanya sesuai dengan kelompoknya kayak gini ya.
Jadi biar rekapnya gampang. Kelompok 3, oke. Pakai kapital semuanya ya. Biar rapi, biar rapi. Kelompok 3, kelompok 1 sama kelompok 4 yang belum. Silakan, ayo. Make it fast, oke? Kelompok mana nih kelompok 1 sama kelompok 4? Ayo. Baru ada segini. Saya belum bisa mulai kalau kalian belum masuk. Kelompok 1 dan kelompok 4 nih. Silakan. Come on, man. Make it fast. Come on, guys. Mana nih kelompok 1 sama kelompok 4? Pencet deh. Oh, masih ada. Oke, silakan kelompok 1 sama kelompok 4. Perwakilannya. Baru 3. Mana nih Hanafiah lain? Ayo cepetan. Come on guys. Tadi mana tuh? Arifah kelompok berapa? Ayo, kelompok 1 sama kelompok 4. Saya tinggal nih ya. Berarti nilai kalian 0. Oke. Kalau gitu, kalau dalam waktu 10 detik kelompok 1 sama kelompok 4 belum masuk, saya tinggal nilai tugasnya. Pak, izin Pak, saya nggak bisa attempt karena cuma sekali doang. Oh, cuma sekali. Jadi harus ya, teman saya yang lain, harus teman gitu. saya yang lain. Ya udah, teman yang lainnya silakan. Kelompok 4 dan kelompok 1. Jadi sekali attempt doang ya. Oh, oke. Nanti minggu depan kita perbaiki lagi. Ayo kelompok 1 siapa? Belum ada nih kelompok 1. Oke, good. Kalau gitu silakan masuk ke breakout rooms masing-masing ya. Dan nanti saya akan klik mulai. Silakan masuk ke breakout rooms. Ada di bawah ya, ada di bawah. Nah, seperti ini udah pada masuk nih. Ya, silakan masuk breakout rooms dan saya mulai. Yes, seru nih. Silakan masuk ke breakout rooms ya. Tinggal Prayuda, Diva, Ferry, Bagas, sama Farhan. Izin Pak, di saya nggak ada menu breakout rooms-nya. Sorry, Prayuda di mana? Kelompok berapa? Saya assign langsung. Kelompok 3 saya, Pak. Kelompok 3. Oke, Diva kelompok berapa? Diva Lindra, Ferry dulu. Ferry kelompok berapa, Ferry? Ferry kelompok berapa? 1, 2, 3 atau 4, Ferry? 1, Pak. 1, oke. 1, Pak. Siap, udah tuh. Bagas kelompok berapa, Bagas? Bagas Christian? 4, Pak. Siap. Farhan? Farhan kelompok berapa? 1, 2, 3 atau 4? Kelompok berapa, Han? Nggak dengar saya? Oh, kelompok 4 ya. Silakan masuk. Semuanya ke roomnya masing-masing.
Iya, tuh. Bagas sama Farhan udah ditunggu sama Arifa di room 4 ya. Silakan masuk. Oke. Monggo. Waduh, ini udah ada nih. Ayo Bagas Christian sama Farhan silakan masuk ke roomnya. Kalian tinggal klik yang ada di bawah sini ya. Yang ada di bawah sini. Tinggal klik yang ada di sini. Di breakout room di bawah. Di paling bawah ya, ada breakout rooms ya di sini. Tinggal klik masuk ke roomnya ya. Silakan masuk. Ditunggu tuh sama kelompoknya ya. Saya mau ngelihat leaderboard-nya dulu. Selamat pagi, Pak. Saya tadi kok malah log out ya, Pak?
Oke deh. Baik. Tadi sampai absen berapa ya? Tadi sampai absen berapa? Sampai bagus keris Pak, absen 6. Absen 6 ya. Tinggal absen 7 sekarang ya. Absen 7 adalah siapa absen 7? Bernard Kevinta, Pak. Oke, absen 7 sekarang ya. Absen 7 siapa? Bernard ya, Bernard. Oke. Bernard, share dividen. Apakah menambah jumlah lembar saham atau tidak? Share dividen itu Tadi iya, ya, RE jumlah pada dividen langsung aja payable. share capital ordinary ya. Artinya kalau ada share capital ordinary berarti lembar sahamnya bertambah atau enggak? Naik ya, karena ada penerbitan baru. Oke, berarti ini bertambah. Kemudian share splitnya, kalau pakai share split, apakah lembar saham yang beredar bertambah? Kalau share split itu kan 2, Kalau share split 1. kan buat meningkatkan jumlah saham dengan Iya. cara mengurangi nilai parnya, Pak. Tuh. Kalau share split berarti dikali berapa? Dikali 2 ya? 2. Iya. 200. Nah, berarti kalau share split pun jumlah saham yang beredarnya naik. Ya. Nah, gimana dengan nilai parnya, Bernard, kalau share dividen? Kalau share dividen itu nilai parnya tetap, Pak. Tetap. Kalau share split? Share split, kalau nilai par aja tetap. Kalau totalnya tambah. Kalau share split itu kan 2 ke 1. Ya. 1. Berarti ini jumlah outstanding shares-nya, ini dikali 2, tapi fair value-nya sama dengan berapa? Dikali 1/2. Gitu ya. Sehingga gimana? Kalau share per value-nya adalah 10, maka ini menjadi berapa? Menjadi 5. Nah, ya. Seperti itu. Sehingga gimana? Nilai per lembarnya naik. Nilai par value-nya turun dari 10 turun. Oh, yang menjadi iya. 5 ya. Seperti itu. Nah, gitu. Gampang ya, Pak? Gampang ya, Kev? Amin, Pak. Oke, ya. Jadi kalau di total, ini kan yang awal ya, 100 dan 1 yang awal. Ini adalah 100 dikali dengan 10. Sama dengan berapa? 1000 ya. Nah, total nilai parnya kalau gitu, kalau yang ini gimana? 200 dikali 5, berapa? 1000 juga. Nah, total nilai parnya gimana, Kev? Kalau share split? Sama, Pak. Tetap, 0 ya. Nah, kalau untuk share dividen, total nilai parnya? Ini nih share dividen. Berarti, naik. Return earnings? Return earnings buat dividen. Kembali lagi nih. Berapa? RE pada OSDD ya. OSDD pada apa? Pada share capital ya. Kalau saya jadikan 1 jadi kayak gini nih. Nah, jurnalnya jadi kayak gini. RE pada share capital ordinary ya. Nah, berarti RE-nya berkurang ya. Kalau share split RE-nya tidak ada jurnal. Tidak ada jurnalnya. Berarti RE-nya tetap, betul. Nah, kalau gitu total equity-nya gimana? Ekuitasnya OSDD itu kan di ekuitas ya, Pak. Jadi gimana sih? Naik, Pak. RE-nya naik ya. Dari sini aja nih. Yang kita lihat itu kan total nilai par saham. Nah, dari sini kita lihat ya, untuk melihat total ekuitas itu dari sini nih cut off-nya. Total nilai par sama retained earnings ya. Plus ditambah minus sama dengan apa? Plus ditambah minus sama dengan tetap 0 ya. Kalau 0 ditambah 0 sama dengan 0 juga. Nah, gitu cara jawabnya ya. Nah, gampang kan? Jadi kamu untuk melihat total ekuitasnya, kamu yang atas nggak usah dilihat lagi karena kita langsung melihat dari total nilai par dan retained earnings ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau share dividen ya tinggal ditambahin tuh. Plus ditambah minus, plus 1 ditambah minus 1 sama dengan 0 ya. Nah, gitu. Oke, Kev, thank you very much ya. Kalian kalau gitu kelompok 2, 3, ada soal 2, 3, dan 4 ya. Kelompok 1 ngerjain soal 2, kelompok 2 ngerjain soal 3 ya, catat ya. Kemudian kelompok 4 kelompok berapa sih?
kelompok 3, 4, dan 5 ngerjain soal yang 4. Ya. Oke? 3, 4, dan 5 ngerjain soal yang 4. Ya. Oke. Oke, gitu aja. Paham ya? Kelompok 1, ya, ini saya tulis deh. Kelompok 1 ngerjain soal 2. Kelompok 2 ngerjain soal 3. Kelompok 3 sampai 5 ngerjain soal yang 4 ya, soal 4. Nah, gitu ya. Silakan dikerjakan ya. Dan saya akan bagi breakout rooms-nya lagi ya. Oke, dihafalin ya. Kelompok 1 soal 2, kelompok 2 soal 3, kelompok 3 sampai 5 soal 4. Kalian kerjakan di Excel dan penamaannya nanti saya akan bagikan formatnya di WhatsApp group ya, di WhatsApp group ya. Oke, langsung aja kalau gitu deh. Penamaannya adalah langsung WhatsApp group format ya. Format file, format penamaan file. Penamaan file. AKM 2 kelasnya ya. Kelas 421. Kelompoknya langsung nama kelompok kelompok 1. Udah, AKM 2, kemudian underscore tugas pertemuan berapa ini? 4 ya. Nama kelas sama kelompok 1. Nah, ini ya. Jadi ini adalah format penamaan filenya. AKM 2 tugas 4 AKM 2 underscore tugas 4 underscore nama kelas underscore nama kelompok ya, kelompok 1. Silakan ini kalian tulis aja nanti di penamaan file Excel-nya ya. Oke, kalau gitu silahkan kalian masuk lagi ke breakout rooms. Saya open rooms lagi. Masuk, dan masuk. Nanti kita bahas setelah 20 menit kemudian ya. Silakan. Oke, kalau udah selesai, silakan. Saya udah bikin di LMS ya. Nanti tinggal diupload aja. Maksimal saya kasih batas waktu sampai jam 23.59 ya. Ya biar kalau bisa sih sekarang habis ini langsung diupload ya. Jadi tidak ada PR lagi. Iya. Yes, nggak ada PR lagi ya. Oke, kita bahas dulu ya. Yang soal 2 silakan di-share. Kita bahas dalam waktu yang tersisa sesempatnya aja. Yang soal 2. Izin share screen ya, Pak. Siap. Nanti silakan di-upload Excel-nya ya, perwakilan aja yang upload ya, perwakilan aja. Ketua kelompoknya atau siapa. Nah, nanti di-upload ke LMS, kemudian saya kasih batas waktu sampai 23.59 hari ini ya, karena semangatnya itu kan nggak ada PR ya, seperti itu. Jadi silakan di-upload di GC di LMS ya. Silakan jelaskan dulu nih, gimana nih ceritanya? Kelompok 1, silakan. Ketuanya siapa? Gimana, Pak? Ketuanya siapa? Diva. Ferry, Pak. Oh, oke. Nanti ganti-gantian aja. Nanti Diva minta bantuan siapa gitu. Silakan ya. Jadi setiap anggota nanti bisa bantu untuk menjelaskan ya. Silakan, Diva. Mainkan. Kelompok 1. Yang pertama yang jelasin Daniel dulu ya, Pak. Ya. Oke. Oke, Pak. Izin Pak, izin menjelaskan soal nomor 2. Ya. Soalnya langsung jawab aja, baca soal dulu, Pak.
Nggak usah, langsung aja. Langsung Iya. aja. Yang pertama itu kan ditanya saham preferen sifatnya non kumulatif dan non partisipatif. Nah, itu di soal kan dikasih tahu ada saham preferen yang dia tuh 6%, nilai parnya 100 juta, saham biasa juga nilai parnya 150 juta. Terus untuk 31 Desember itu perusahaan membagikan dividen kasnya itu sebesar 50 juta. Nah, yang pertama itu kalau mencari saham preferen sifat non kumulatif partisipatif itu jadi bisa dilihat dari tabel ini. Nah, pada dividen saham preferen itu kan seperti yang dijelaskan Pak Riz tadi, tinggal kita kalikan saja 6% terhadap nilai parnya. Dapatlah saham prefernya itu 6 juta. Totalnya 6 juta. Kemudian untuk sisanya itu dia untuk dividen saham biasa. Berarti tadi kan dividen kasnya kan 50 juta. Nah, dari 50 juta itu 6 jutanya itu merupakan dividen saham preferen. Berarti untuk sisanya itu merupakan dividen untuk saham biasa. Kemudian totalnya dapat 50 juta. Mantap. Lanjut. Yang lain ngerti ya. Jadi intinya seperti tadi, hitung dulu rate-nya berapa, 6%, tinggal dikalikan dengan si share capital preferen-nya, ya. 6% dikalikan 100 juta, ya udah langsung dapat 6 juta, sisanya cemplungin ke saham biasa. Oke, next, yang B. Silakan dilanjutkan. Siapa yang mau jelasin yang B? Izin Pak, saya yang menjelaskan yang soal untuk nomor B ya Pak. Siap. Silakan, Goni. Nah, Hanafi, soal yang B. Ntar dulu, Hanafi tolong dicatat ya. Baik. Oke, silakan, Goni. Nah, soal yang nomor B ini kita diminta untuk mencari saham preferen sifatnya yang kumulatif dan yang non partisipatif. Nah, karena dia kumulatif, makanya untuk dividen saham preferen 2 tahun terakhir itu kita kaliin 2. Jadi 6% kali 100 juta kaliin 2. Nah, ini saham preferennya 12 juta. Nah, kemudian totalnya dari saham preferen 2 tahun terakhir itu adalah 12 juta. Kemudian untuk yang dividen saham preferen tahun berjalan, ini 6% kali 100 juta, sama dengan 600 juta. Kemudian di total 6 juta ini, di sini, pojok yang sebelah kanan ini. Kemudian kita cari sisa untuk dividen saham biasanya. Nilainya nah, untuk saham kedua ya? Ya, 32. Nah, kemudian total dari saham preferen ini 12 tambah 6 juta, 18 juta. Kemudian total untuk saham biasanya itu 32 juta. Dan total untuk saham preferen dan saham biasa itu adalah 50 juta. Gani, pertanyaan lebih seperti itu ya. Yang di jurnal yang mana? Bagaimana Pak? Mohon maaf. Untuk yang B itu jurnalnya gimana? Jurnalnya? Kamu diktain aja gimana jurnalnya. Return earnings, berapa return earnings-nya? Return earnings-nya 50 juta bukan Pak? Betul, return earnings-nya 50 juta ya. Kemudian yang B. Ini screen-nya siapa nih? Oke, yang B ya. Kemudian itu ada 18 juta tuh ya. Nah, kemudian pasangannya apa di kreditnya? Dividen payable apa tuh? Satu pasangannya dividen. Yang pertama retained earnings 50 juta. Kemudian dividen payable-nya 18 juta bukan Pak? Betul, dividen payable yang preferen 18 juta. Ya. Kemudian dividen payable untuk yang ordinary itu 32 juta. Betul, ditulis tuh di sampingnya di Excel-nya tuh di samping sini. Di sheet yang kan ya situ boleh. RE 50 juta debit. And earnings. Kemudian sama dengan aja langsung sama dengan. Nggak usah pakai ditulis lagi, sama dengan RE sama dengan. Nah, gitu ya. Oke, sip, good. Nah, baru yang bawahnya. Share ordinary. Dividen payable. Dividen payable. Dividen payable. Strip. Preference. Strip. Preference. C. Nah, baru berapa? Sebelahnya lagi. Kredit 18 juta. Sip, mantap. Di sebelahnya. Di sebelah kanan.
Geser kanan. Ke kanan lagi kursornya. Nah, gitu. Oke, dibuka aja gitu aja yang key-nya digedein ya. Nah, dividen payable yang ordinary. Save ordinary. Ya, berapa? Sama dengan 32 juta. Save. Good. Nah, kayak gitu ya. Dividen payable ordinary geser ke kanan ya. Agak nyodok. Maksudnya yang tulisannya dividen payable ordinary-nya agak nyodok. Disamain kayak yang dividen payable. Sip. Sodok dikit. Sip. Good. Nah, gitu ya cara jurnalnya ya. Oke. Partisipatif selanjutnya, partisipatif kumulatif aja deh langsung. Yang bawah yang itu sampai ini ya udah ya. Oh ya, sip. Yang C partisipatif dan kumulatif. Silakan dilanjutkan. Siapa yang mau jelasin? Yang C itu kan saham preference sifatnya kumulatif dan partisipatif. Nah, karena kumulatif dan belum dibayar 2 tahun, berarti kita cari dividen untuk saham preference selama 2 tahun. Sama kayak yang di B, yaitu 6% kali 100 juta dikali 2. Jadi kan dividen untuk tahun ini untuk saham preference itu ada 12 juta. Terus yang kedua, kita cari dividen di tahun berjalan. Dividen tahun berjalan kan asumsinya sama 6% di saham biasa sama saham preferen. Dikali sama nilai parnya. Nilai par dari saham preferen tadi 100 juta, saham biasanya 150 juta. Berarti totalnya ada 15 juta. Nah, terus kita totalin nih 12 juta sama 15 juta. Salah Pak, bentar Pak. Jadi benar Pak. Betul tadi 50 juta. Betul. Sorry. Betul. Nah, betul. Nah, betul itu. Sisanya itu kan ini sama 12 sama 15 kan 27 juta. Dikurangin sama 50 juta berarti 23 juta. Yes. Nah, 23 jutanya itu kita cari dividen partisipatif. Yes. Caranya itu 23 juta sisanya dibagi sama 100 juta ditambah 150 juta. Yaitu dari 100 juta saham preference ditambah 150 juta saham biasa. Keren. Nah, ketemunya tarif partisipasinya itu 92%. Nah, terus dividen partisipatif itu 9,2% dikali sama saham referensinya tadi, yaitu 100 juta. Ketemunya 9.200.000. Dan untuk saham biasanya itu dividennya 13.800.000, yaitu 9,2% dikali sama 150 juta. Berarti totalnya sama aja 23 juta. Nah, terus berapa sih total dividen saham referensinya? Berarti 12 juta ditambah 6 juta ditambah 9.200.000, yaitu 27.200.000. Untuk saham biasanya 9 juta ditambah 13.800.000, berarti 22.800.000. Totalnya sama 50 juta. Ya. Jurnalnya sama ya, kayak gitu ya. Tinggal kamu copy, sama aja digeser ya. Oke, keren banget. Kalian kok pinter sih, rasanya apa? Oke, good. Yang terakhir adalah, 3 menit lagi nih. Mau yang soal 2 atau yang soal 3? Pilih. Soal 2 aja deh ya. Soal 2 yang cepat. Oke deh, soal 2 ya. Silakan. Nanti soal 3 mungkin coba saya bahas via YouTube aja ya. Tapi kasih dulu jawabannya, biar saya langsung bahas. Oke, soal 2 kelompok berapa ya? Soal 3 ya, soal 3 kelompok berapa ya? Tadi saya lupa. Kelompok 2 ya berarti ya. Kelompok 2, silakan. Langsung aja mainkan kelompok 2 ya, kelompok 2. Izin share screen, Pak. Mainkan. Sofa. Baik. Siap. Saya kan dikit, ya Pak. Soal 3 yang nomor yang jurnal yang A. Nah, ini kan Sofa. Nah, di poin A ini 5% dividen. Oh iya, Pak. Bentar. Digedein ya. Nah, terus lagi gedein. Up. Sip. Baik, Pak. Jadi di sini jurnalnya perintahnya yang A 5% dividen saham diumumkan dan didistribusikan ketika harga pasar saham Rp39 per lembar. Nah, kemudian
kita akan menjurnal, tapi menjurnalnya kita sesuai dengan nilai parnya. Yaitu yang A, jurnal pengumuman. Jadi kita mencatatnya sesuai dengan tanggal pengumuman. Yaitu return earning pada ordinary share dividend distributable sebesar 40.000. Nah, 40.000 ini dari mana? Dari 5% dikalikan share capital ordinary-nya 800.000. Nah, kemudian di jurnal pencatatannya itu no entry, karena yang dicatat itu waktu pengumuman sama waktu distribusi saja. Yaitu jurnal distribusinya ordinary share dividend distributable pada share capital ordinary sebesar 40.000. Hey, very good. Silakan selanjutnya. Silakan selanjutnya ya. 40.000 tadi ada rumusnya, coba lihat rumusnya, diklik di selnya. Diklik di apa? Di sel Excelnya. 5% dari 800.000 itu nilai share capital ordinary-nya. Iya, betul sekali ya, share capital ordinary. Oke, good. Next. Suara saya tes. Udah ya. Oke, lanjut ke yang B. Yang B no entry. Gimana tuh? Gampang itu mah, gak usah jelasin. Lanjut aja. Yang B saya jelasin aja. 5 dari mana? Dibagi 2 ya. Stock split-nya berapa sih? 1,5 ya? Berapa sih? 1 stock. Iya. 5 for 1 ya, berarti 25 dibagi 5, kemudian si total nilai lembar sahamnya dapat dari mana? 160.000 itu dicari dulu 800 dibagi 25 ya. 800 bagi 25 dapat total lembarnya, baru nanti tinggal dikali 5. Hasilnya adalah sekian ya. Nah, itu dia rumusnya ya. Kedengeran nggak suara saya atau putus-putus? Kedengeran, Pak, jelas. Oke, siap. Oke, kalau gitu yang C sekarang. Yang C gimana nih? Yang C. Oke, izin menjelaskan yang C. Silakan. Bapak minta tolong yang soalnya dipindahin ke bawah gitu. Oh, biar iya. bisa baca. Soalnya dikopiin dulu ke bawah ya. Dipindahin gambar. Gambarnya pindahin ke bawah. Di Ctrl X aja. Ctrl X. Oke. Ctrl X, ke bawah lagi. Nah, kamu letakkan samping situ kursornya. Ctrl V. Siap. Geser dikit. Sip. Good. Oke. Jadi yang C ini dividennya diumumkan pada tanggal 5 Januari 2021 dan dibayarnya itu pada tanggal 25 Januari 2021 dalam bentuk obligasi held as an investment. Nilai buku dan nilai wajar obligasi pada saat pengumuman adalah 120.000 dan nilai wajarnya adalah 145.000. Nah, jadi ini itu pembagian sahamnya dalam bentuk properti. Oke, jadi kita cari terlebih dahulu. Ini kan ada perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar dari propertinya, yaitu 120.000 versus 145.000. Nah, karena nilai wajar lebih besar daripada nilai bukunya, maka kita mengakui yang namanya unrealized holding gain. Kita gain sebesar berapa? Sebesar selisihnya, yaitu sebesar 25.000. Jadi jurnalnya itu debt investment on unrealized holding gain or loss income. Kenapa debt investment? Kalau di buku itu contohnya kan equity investment, tapi di sini kita pakainya debt investment karena propertinya ini dalam bentuk obligasi. Kalau obligasi berarti kan debt gitu. Jadi 25.000 pada saat jurnal pengumumannya. Selain itu, kita juga harus menjurnal retained earning pada properti dividen payable. Sebesar berapa? Sebesar nilai wajarnya. Nilai wajar pada saat itu 145.000. Oke, kemudian di jurnal pencatatan, no entry. Dan selanjutnya di jurnal distribusi pada tanggal 25 Januari 2021. Kita tinggal balik aja yang properti dividen payable-nya di debit sekarang sebesar nilai wajar pada saat jurnal pengumumannya 145.000 dan yang dikredit adalah debt investment-nya sebesar 145.000 juga. Oke, sekian. Oke, betul jawabannya ya. Kok bisa gampang kan? Oke, silakan kita ditutup dulu. Thank you Lu sama kelompoknya Sofa ya. Oke, kita tutup aja pertemuan kita kali. Seru kan? Mantap jiwa ya. Nggak bosen nih. Kalau kayak gini enak, jadi nggak bosen seperti kayak di kelas gitu ya.
Mudah-mudahan saya bisa membuat suasana kelas yang lebih menyenangkan lagi ke depannya ya. Nah, minggu depan adalah IPS. Ya, kita coba akan improve semakin hari semakin enak, semakin nyaman kita belajar ya. Jadi nggak kapok belajar AKM-nya nggak sih? Oke, nggak ada PR, alhamdulillah ya. Silakan upload ke LMS. Yang diupload di LMS adalah Excel yang tadi. Untuk yang tugas soal yang terakhir, nanti coba saya bahas via YouTube aja ya, via YouTube. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel @CAATA. Oke, nah kemudian untuk minggu depan, saya pengen kalian mempresentasikan. Nanti mungkin saya akan kasih instruksinya via LMS ya. Jadi mempresentasikan tugas kelompok ya. Jadi mungkin tugas kelompoknya itu berupa, saya kasih template-nya nanti ya. Kalian nanti akan mendownload laporan keuangan, kemudian juga nanti akan mencari ya, misalkan kolom-kolom Excel-nya itu nanti sudah saya siapkan sih, tapi belum semua ya. Akan ada semacam kolom Excel ya, kolom Excel yang nanti akan saya bagikan. Nanti tinggal kalian isi aja. Nah, itu aja sih kurang lebih. Tapi mengisi itu dapat dari mana? Cara ngisinya apa? Cara ngisinya mau tidak mau akan dari si ini ya, apa namanya? Dari laporan keuangan emiten ya, seperti itu. Laporan keuangan emiten mana ya? Coba saya presentasikan sebentar ya. Ini dia tugas kelompok AKM. Oke, jadi nanti kalian akan mempresentasikan yang ini ya. Nah, ini dia ya. Ini belum saya masukin. Oke, nanti ini saya masukin ini ya. Kelompok 1 downloadin laporan keuangan mana aja. Nah, nanti saya bikinin semacam Excel-nya ya. Excel-nya itu nanti akan saya bikin kayak punya KTTA ini, acuan mana ya, paper, template. Nah, ini dia kuantitatif. Nah, jadi ini saya ingin mempersiapkan kalian, kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ya, sorry. Saya ingin mempersiapkan kalian untuk bisa melakukan KTTA kuantitatif, tapi untuk topik akuntansi keuangan ya. Di sini kita akan coba memakai regresi ya. Ini saya udah buatin khusus tim KTTA saya. Nah, ini scoping review ya. Mana ya? Ada sih. Ini template cross sections. Nah, ini dia. Ini, nah sudah saya siapkan. Belum muncul. Nah, nanti di sini ada semacam ini ya. Mana ya? Saya kok jadi lupa. Ya. Oke lah, nanti saya coba carikan. Ini punya Wafa. Kayaknya ini punya Wafa nih. Ya, ini dia nih. Punya Wafa ya. Ini yang udah komplit. Nah, ini nanti akan seperti ini ya. Nah, jadi nanti kalian akan ada kayak X1 di sini, X1-nya sesuai dengan yang arahan saya nanti di pertemuan pertama. Jadi misalkan Dewan Komisaris Independen, nanti kalian akan mencari di laporan keuangan PT Gudang Garam ya. Jumlah komisaris independennya gimana? Nah, nanti tinggal Ctrl F ya. Komisaris independen gitu. Nanti akan menuju ke halaman di mana kata komisaris independen berada. Nanti kalian lihat komisaris independennya ada berapa. Ada misalkan 2, 3, dan sebagainya. Tapi itu contohnya, tapi kita tidak akan menggunakan yang komisaris ini. Kita akan menggunakannya yang mana ya? Nah, yang ini nih. Nah, jadi harga penutupan saham, nanti kalian akan cari untuk si Gudang Garam, kemudian jumlah saham beredarnya, ini nanti kalian akan cari juga infonya di laporan keuangan sama di Bursa Efek ya. Nah, kemudian D-nya itu debt untuk total liabilities, ini didapatkan dari ini ya, dari laporan keuangan. Total aset juga laporan keuangan ya. Nah, kayak gitu ya. Nanti kalian akan mengisi ini semua ya, sampai banyak lah. Nah, nanti silakan satu kelompok kurang lebih akan dapat sekitar 60 sampai 80 perusahaan ya. Sehingga nanti tinggal dibagi-bagi aja per orangnya harus ngisi berapa ya. Misalkan 5 atau misalkan 10. Nah, ini tuh 10 itu sehari, makan cuma sejam doang. Nggak lama-lama. Ya, seperti itu. Nanti kalian progresnya adalah kita bikin datasetnya dulu. Nah, baru setelah dataset jadi, nanti saya akan ajarkan bagaimana cara melakukan regresinya, gitu ya. Nah, baru nanti setelah after UTS, baru kita akan bikin papernya. Jadi, saya balik tuh, biasanya kalau penelitian itu bikin pendahuluan, metodologi, dan sebagainya, tapi di sini saya balik, gitu ya. Saya pengen kalian belajar mengisi datasetnya, udah ada datasetnya, udah kebayang tuh gimana cara melakukan eksekusi datanya. Nah, barulah nanti tinggal dibikin papernya. Jadi nanti setelah UTS kalian bisa fokus untuk bikin paper.
ya. Nah, yang di minggu depan dipresentasikan progresnya aja sedapatnya ya. Karena banyak jadi harus dicicil gitu ya. Sedapatnya aja nggak apa-apa, berapa dapatnya gitu. Itu aja yang dipresentasikan. Sama nanti saya akan nunjuk satu kelompok untuk presentasi tentang IPS ya. Tadi kelompok berapa? 1 sama 2 ya. Nah, oke, nanti kelompok 3 mungkin presentasi tentang IPS atau tentang progresnya kayak gimana. Kelompok 4 juga progresnya kayak gimana. Nah, kelompok 5 mungkin nanti kita akan saya suruh untuk presentasi tentang IPS ya, tentang IPS ya. Jadi semua kebagian presentasi. Atau nanti kita lihat aja ya, mungkin kelompok 3 dia presentasi progres, kelompok 4 presentasi IPS. Nah, kelompok 5 nanti presentasi nanti tugas di pertemuan 5 ya untuk hasil hitung-hitungan IPS. Gitu deh. So, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menyenangkan. Bagaimana instruksi tugasnya nanti kalau untuk yang soal berapa sih? Soal terakhir tadi saya akan coba di YouTube. Tapi untuk instruksi tugas ini saya akan bahas di live Instagram. Iya. Mantap jiwa. Ya, silakan follow Instagram saya r.aryasa.q. Oke, saya akan live Instagram, kalian tonton, akan saya jelaskan bagaimana instruksi untuk tugas kelompok. Oke, seru kan? Iyalah, biar nggak bosen gitu ya. Cuman gitu-gitu aja, harus kreatif, ya nggak sih? Oke, kalau gitu kita foto, dan foto. 1, give your best smile. 1, 2, dan 3. Oke ya. Next, 1, 2, dan 3. Oke ya. Baik, nanti akan saya infokan kapan saya akan live Instagram untuk menjelaskan tugas kelompok kalian ya. Nanti kalian nonton bareng-bareng ya. Saling berkomen-komen iya. Kayak selebgram aja gue ya. Dinda Hao bukan. Gue bukan Dinda Hao. Oke, kalau gitu saya tutup aja. It is very nice to meet you all and it is very insightful. We have very such insightful moments in these sessions. Yeah, thank you very much for the team that has presented the teams that have presented their work today. Until we meet again in next sessions, and of course with me, Pak Ecis. This is me speaking, and I am signing off. And jangan lupa untuk stay healthy. Kui belajar, annyeonghaseyo, kamsahamnida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.